Boleh ya dilepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinul haqq liyutsirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal fasikun walau karihal zalimun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang hanya kepadanya lah kita menyembah, yang hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, yang telah menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan, menghasilkan buah-buahan sebagai rizki bagi kita semua. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkehendak membulak-balik hati manusia dan menetapkan setiap diri kita dalam ketaatan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memampukan kita melangkahkan kaki, melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang senantiasa diridhoi olehnya. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Dialah Allah yang maha berkehendak mencurahkan limpahan hidayah keberkahan bagi kita semua dan menetapkan kita di dalam ketaatan. Tidak ada nikmat yang paling besar di dunia ini kecuali nikmat iman dan nikmat Islam. Bener gak gitu? Halo, assalamualaikum. Kenapa stres gini? Nikmat yang paling besar ini nikmat iman dan nikmat Islam. Sepakat gak nih? Bener. Enak sholat, enak tidur. Bener. Anak muda, enak pacaran, enak jomblo. Enak nikah. Pak, katanya, kata anak muda, jadi orang beriman ini gak enak. Harus sholat sehari 5 kali. Yang ahwat harus dihijab. Islam nih banyak aturannya. Gak boleh pacaran, gak boleh bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, harus hormat ke orang tua. Jadi orang yang beriman itu gak enak, kata anak muda. Kenapa nggak enak? Karena anak muda pengennya melakukan segala sesuatu apa yang mereka inginkan. Mereka menginginkan sesuatu yang menurut nafsunya begitu ya begitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernah nggak kamu melihat seseorang yang menuhankan hawa nafsunya? Yang pengennya begitu, dia lakuin begitu. Yang pengennya begini, dia lakuin begini. Pengennya pacaran, pacaran. Pengennya main, main. Pengennya marah, marah. Ngelakuin apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal kita dikasih pilihan, brother and sister fillah. Ahwatnya di mana ya? Saya tumben kajian gak ada ahwatnya, Pak. Oh, di bawah. Masya Allah. Kalau hilang dari mata tuh serasa ada yang hilang gitu. Aku gak bisa gak perhatian sama ahwat itu. Yang pengennya begitu, ya lakuinnya begitu. Pengennya pacaran, pengennya lepas hijab. Jadi orang yang beriman, gak enak katanya. Tapi aneh luar biasa.
justru Allah Subhanahu wa taala mengajak kita membaca doa yang luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub waladdallin. Justru kita mintanya, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau senantiasa berikan kenikmatan di dalamnya. Kepada siapa? Minan nabiyyin wasidikin wasyuhada'i wasolihin. Ini profil-profil orang yang mendapatkan kenikmatan yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi nyatanya buat kita, cara pandang manusia itu gak nikmat. Gak nikmat. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menarik gak? Halo, assalamualaikum. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menarik gak? Tapi kenapa susah dikerjainnya? Seandainya 2 rakaat sebelum subuh mendapatkan uang tunai 100 juta yang langsung ditransfer ke rekening Anda, kayaknya penuh, Pak. Seandainya hadiah takwa itu langsung berupa harta di dunia, kayaknya semangat kita. Siapa yang jomblo menjaga ketaatannya kepada Allah, Allah akan transfer uang tunai sebesar 10 juta di setiap harinya. Yakin saya banyak yang jomblo. Tapi sekarang anak muda enggak. Pernah enggak kau melihat seseorang yang kemudian menuhankan hawa nafsunya? Padahal dikasih pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Silakan mau pilih. Mau ke masjid atau enggak? Mau sholat atau enggak? Mau dihijab atau enggak? Silakan pilih. Hadiahnya surga. Enggak menarik. Sehingga buat orang yang gak beriman kepada Allah, ajakan taat, ajakan takwa itu gak nikmat. Lihat profil sahabat. Ini sebenarnya kita temanya apa sih? Kok jadi bahas itu? Oh, anak muda. Temanya ternyata pemuda muslim keren dan hebat di sekitar Nabi. Kita ketahui banyak profil anak muda hari ini, Pak, yang sudah lupa dengan profil para sahabat dulu, atau terlalu mengidolakan masa lalu sehingga lupa untuk dibawa sebagai contoh di masa hari ini. Sebelum ke masa Nabi, dulu ada yang namanya Abu Bakar Al-Miski, seorang anak muda, tukang reparasi alat-alat dapur. Beliau ini suatu saat dikecengin sama wanita Syam. Jadi wanita yang paling cantik di dunia itu wanita Syam. Cantiknya luar biasa. Nggak akan ada di Bali ini. Luar biasa. Goyang iman kita kalau lihat ini, bahaya. Cantiknya luar biasa. Suatu saat Abu Bakar Al-Miski ini, Abu Bakar ini dikecengin sama wanita Syam ini. Tiap lewat digodain. Tiap lewat digodain. Suatu saat dijebaklah Abu Bakar ini. Dimasukin ke rumah wanita ini, ditutup pintunya. Bayangin cantiknya luar biasa. Lalu wanita ini bilang, bersetubuhlah denganku, kalau tidak aku akan teriak. Kalau kita di posisi itu mau gimana, brother? Halo, assalamualaikum. Anak muda, gimana? Lari. Kalau dia teriak, warga akan datang ke rumahnya. Apakah warga percaya kalau kita akan diperkosa? Enggak akan percaya kayaknya, Pak. Abu Bakar Al-Miski dimasukin ke rumahnya, ditutup pintunya oleh wanita itu dan dikatakan, bersetubuhlah denganku, berzinalah denganku. Kalau enggak aku akan teriak. Bingung Abu Bakar Al-Miski. Kalau saya teriak, saya keluar, berusaha keluar, wanita ini teriak. Kalau wanita ini teriak, nanti warga akan menyangka saya memperkosanya. Sungguh fitnah yang luar biasa. Akhirnya cerdas Abu Bakar itu menghindari perzinahan. Caranya gimana? Abu Bakar bilang ke wanita ini, silakan kamu tiduran dulu aja di kasur, biar saya bersih-bersih badan dulu di kamar mandi. Wanitanya udah siap, bener nih, jadi dong. Ayo. Padahal ada yang tahu nggak? Halo, assalamualaikum. Ini laki-laki kebayang posisinya, Pak?
Kebayang kalau kita ada di posisi itu, Pak? Jangan-jangan kita langsung menonaktifkan handphone dulu, lihat jendela, iya nggak ada yang lihat. Ayo. Yang dipilih sama Abu Bakar, disuruh tiduran dulu wanitanya. Silakan kamu tiduran di kasur, tunggu saya di sana. Saya mau ke kamar mandi dulu. Lalu kemudian Abu Bakar ke kamar mandi. Ketika Abu Bakar ke kamar mandi, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dihancurkan toilet itu, tempat pup, buang air besar, dihancurkan itu, apa, toto ina itu ya, itu dihancurin, diambil isinya, dan seluruh badannya dilumuri dengan kotoran dari septic tank itu, dilumurin semua badannya. Lalu Abu Bakar keluar. Ketika Abu Bakar keluar, kaget wanitanya. Apa yang kamu lakukan? Gila. Ayo bersetubuh dengan aku. Kata Abu Bakar, gak mau. Kamu jijik, kotor, bau, keluar dari rumah saya. Akhirnya Abu Bakar keluar dari rumah itu. Keluar berlari. Dalam satu kisah disebutkan bahwa Abu Bakar Al-Miski ini bahkan diteriaki sama anak kecil yang ada di sekitar itu. Orang gila, bau, tai gitu tuh. Diteriakin itu. Sampai pulang ke rumah. Tapi yang dilakukan Abu Bakar tersenyum bahagia. Larinya berbahagia. Wah, ketawa dia. Sampai di rumah dia mandi. Beliau mandi, selesai mandi. Lalu kemudian beliau tidur. Besok paginya, subuhnya, begitu beliau bangun, tubuhnya itu harum. Dan kemudian ketika keluar dari rumah, sahabatnya bilang, "Oh, pakai parfum apa? Kamu gak pernah hilang parfumnya. Seperti wangi al-misk." Kemudian kata Abu Bakar, sesungguhnya suatu malam saya bermimpi dan didatangi oleh dua orang yang sangat bercahaya. Dan dia katakan kepada saya, kau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Maka kemudian Allah karuniakan tubuhmu wangi miski sepanjang hari. Sebagai karunia dari Allah, balasan bagi orang yang menghindari zina. Ini profil tabi. Profil sahabat lebih ngeri lagi. Mus'ab bin Umair dalam usia muda sudah menjadi duta pertama dari Islam untuk kemudian menyampaikan dakwah ke Madinah. Belum lagi kemudian Ali bin Abi Thalib yang jadi orang yang pertama masuk Islam dan senantiasa menggenggam keilmuan yang luar biasa, menjadi gerbang ilmu dan masih muda. Kemudian ada lagi Abdullah ibnu Mas'ud yang suaranya indah, penghafal Quran, yang kita tahu kisahnya beliau pernah membacakan Quran di tengah kaum Quraisy, lalu dipukuli, lalu kemudian pingsan, dibawa, ketika sadar balik lagi ke pasar, baca Quran lagi. Bangga dengan keislamannya. I'm Muslim and I'm proud. Saya Muslim dan saya bangga dengan kemuslimannya. Abdullah bin Mas'ud. Belum lagi kemudian Atab usia 18 tahun sudah menjadi gubernur di Mekah. Belum lagi kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas yang pada saat itu menjadi pelempar panah pertama dalam perjuangan Islam. Semuanya usia muda. Tapi kalau relasi dengan saat ini, kalau kita bahas sejarah persahabat kayaknya panjang. Semua profilnya luar biasa. Masih muda-muda. Range usianya Pak 12 tahun sampai 18 tahun, profilnya luar biasa. Pertanyaannya, dengan cara apa kemudian dididik mereka menjadi profil anak muda yang luar biasa? Simple, dikembalikan kepada Quran. Apakah pada saat itu mereka disuruh menghafalkan 30 juz? Enggak. Apakah disuruh kemudian menghafalkan harus hafal? Enggak. Mereka disuruh untuk memaknai, memahami dan menjalankan nilai-nilai Quran. Bukan fokus kepada menghafalkan, bukan fokus kepada ritualnya, tapi yang dirubah, dididik sama Rasulullah Muhammad SAW, perubahan dari kemudian hati kepada akalnya, sehingga akalnya cerdas, mampu menentukan ini nggak boleh, ini boleh, ini baik, ini buruk. Cerdas mereka. Bilal bin Rabah, seorang budak yang luar biasa, hina dianggap oleh kaum Quraisy, tapi jadi cerdas dengan apa? Islam. Cerdasnya dengan Islam. Kita lupa akhirnya pendidikan yang kemudian kita terapkan dari kemudian TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kalau mau dilihat TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kalau bukan sekolahnya di Islam, sekolah Islam Pak, atau pesantren, berapa persen kita belajar agama? Maka jangan aneh Pak, ngelihat kondisi saat ini pelecehan seksual di mana-mana. 1,2 juta wanita setiap tahunnya aborsi. 2 juta pasangan muda menikah setiap tahunnya, setengahnya cerai. Maka sekarang banyak jambu batu. Janda manis baru beranak satu. Pak, bahaya.
serangan infansi janda. Aborsinya banyak, pelecehan seksual banyak. Ada yang lebih ngeri Pak, KDP, kekerasan dalam pacaran. Nikah belum, udah melakukan kekerasan. Kemarin di TV, Bapak kalau lihat di TV, seorang wanita ditusuk dari belakang oleh pacarnya karena tidak mau melayani nafsu dari pasangannya. Ada seorang anak SMP, baru usia belasan tahun, diperkosa oleh pacarnya dan teman-temannya 7 orang. Ada yang kemudian sampai dibunuh, ada yang... Wah, siapa yang salah? Padahal tujuan pendidikan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 adalah menjadikan siswa didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Luar biasa. Bapak cek aja itu Pak. Tujuan pendidikan nasional Indonesia masih ada. Tujuan pendidikannya mencetak siswa didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Luar biasa. Kemana sekarang itu? Anak muda kalau ditanya, Assalamualaikum, yang masih sekolah hadir? SMA hadir? Yang kuliah hadir? Kalau sekolah libur sama sekolah masuk, enak libur, enak masuk? Enak ada guru, enak gak ada guru? Jawab dengan jujur. Yang pengen sekolah anaknya atau orang tuanya? Pak, yang maksa sekolah orang tuanya. Anaknya gak semangat sekolah Pak. Anak pun kalau sekolah udah ngikutin FTP. Saya nggak mau sebut merek, saya singkat saja. SCTP misalkan. Lihat film-filmnya Pak, yang disuguhi anak muda sekolah itu pacaran, tawuran. Apa yang mau dilihat? Dan terus di brainwash, belum dari sosial medianya. Sehingga kemana generasi anak muda kita dibandingkan dengan generasi para sahabat yang ada di sisi Rasulullah SAW, yang itu para pemuda semua. Ternyata kita lupa mendidik anak dengan Quran, memuliakan anak dengan Quran. Jangan paksa anak kita, jangan tuntut anak kita untuk kemudian menghafalkan Quran saja, tapi tuntun anak kita untuk kemudian memahami Quran. Ceritakan kepada anak tentang bagaimana kisah Al-Fil, sehingga ketika dia membaca surat Al-Fil, dia tahu kaidah, kemudian tahu sejarahnya. Ceritakan kepada anak kisah tentang Al-Lahab sebelum dia menghafalkannya. Ceritakan kepada anak tentang sirah nabawiyah, sehingga kemudian anak bangga dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Mark Zuckerberg itu Pak, yang bikin Facebook itu ngefans banget sama Ibnu Khaldun Pak. Kita baru dengar Ibnu Khaldun. Bukunya Muqaddimah, tebalnya segini Pak. Kata Mark Zuckerberg, itu buku favorit saya. Umat Islam ada yang belum pernah baca Ibnu Khaldun, yang tebalnya segini, judulnya Muqaddimah, tebal. Bahkan kemudian diyakini oleh dunia bahwa Ibnu Khaldun seorang pakar ekonomi berat, sekelas lebih hebat daripada Adam Smith. Pemikirannya lebih cerdas daripada Karl Marx. Diakui oleh dunia. Kita umat Muslim lupa, nggak tahu bahwa kita punya profil yang luar biasa. Sahabiah pada zaman Rasulullah Muhammad SAW pun hebat-hebat. Maka akhwat, ikhwan, anak muda, kalau nggak mau mengaktifkan dirinya di masjid, di komunitas Islam, mau aktif di mana lagi? Maka Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di dalam Al-Quran, jangan pernah mengikuti kebanyakan manusia. Jangan pernah ikutin kebanyakan manusia. Capek. Maka pasti mereka akan menjauhkanmu dari Allah. Langsung teguran dari Allah. Jangan ikuti kebanyakan manusia, fokus saja dulu. Walaupun ketika kita anak muda, sering ke masjid, ikut pengajian, belajar tahsin, dihijab, nggak mau pacaran, senantiasa menjaga diri kita dalam ketaatan, itu pasti dilihat aneh oleh yang lain. Bahkan oleh orang Islam sendiri kadang disebutnya aneh. Maka ada obrolan, jangan terlalu dalam belajar agama Islam. Saya nggak ngerti itu Pak Wawan. Pak Ustadz, gimana itu Pak Haji? Jangan terlalu dalam belajar Islam itu, nanti jadi radikal. Kalau saya tidak memperdalam Islam, kalau saya tidak kemudian memahami Islam, bagaimana saya bisa hidup bahagia dunia dan akhirat? Bagaimana saya bisa hidup teratur sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala? Sepakat, semua dunia sepakat. Filsuf Yunani pun mengatakan kalau unsur dari agama itu satu, sistema krodus, sistema ritus, sistema norma. Agama itu harus mampu mengatur tatanan aturan hidup manusia.
hubungan dia dengan yang maha mutlak, dan hubungan dia dengan sesama manusia. Mohon maaf, yang saya temukan paling detailnya adalah Islam. Ayo ma'amatul lakum dinakum atmantu alaikum nikmati waraditu lakum Islam Madinah. Ini udah sempurna, paripurna banget. Sempurna banget. Santai jalanin agama. Anak muda, santai kita. Makin belajar kepada agama, makin lembut hati kita. Anak muda, semakin kita belajar agama, makin dekat sama Allah, makin mudah menilai seseorang. Gak mau kemudian cari kesalahan di seseorang, tapi kemudian kita sibuk memperbaiki diri dan menambah kapasitas diri kita. Maka anak muda sekarang, bismillah, mengambil hikmah dari para sahabat yang dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka ada prinsip anak muda yang harus kita tempelin. Pertama, berapa menit lagi menuju subuh? Yang pertama, salimul akidah. Akidahnya harus bersih. Bersih. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dimulai dari memperkuat tauhid kita. Kuat tauhidnya. Maka kalau ditanya, kenapa gak mau pacaran? Takut sama Allah. Itu jawaban jomblo yang fisabilillah itu. Tapi kalau jawab, Ustaz, nggak laku Ustaz, itu jomblo putus asa itu. 5 hari lagi mati dia, bunuh diri dia. Mutusin pacar susah. Apa sih susahnya mutusin pacar? Ustaz gak ngerti. Aku udah sayang banget Ustaz. Dia tuh hidup dan matiku Ustaz. Pacar disayangin, orang tua dibiarin, aneh. Pacar disuapin, samping Kuta pantai. Kemarin saya baru ke pantai, sepanjang saya ke Bali baru kemarin saya ke pantai Pak. Sama istri, saya nyobain saling suap-suapin itu seafood Pak. Sini sayang, dikasih sama saya tangan lobster Pak, kegedean mungkin. Pacar disuapin, orang tua gak pernah disuapin. Pacar nelpon semangat dianterin, orang tua gak pernah semangat kalau nyuruh. Orang tua nyuruh, sayang, beliin galon dulu sayang buat rumah. Mama nggak lihat aku lagi apa, nanti dulu lah. Tapi kalau pacar nelpon, ayang jemput. Ayang rumah aku kosong. Wah itu Pak, ngebut luar biasa. Sampai rumah tanya, sayang aku udah di depan rumah. Kan aku udah bilang rumah aku kosong. Nggak ada siapa-siapa. Itu nafsu Pak. Bayangin Pak, ekspektasi laki-laki dalam menjalin cinta, mohon maaf. Rata-rata yang dilihatnya film porno. Lagian kalau wanita ekspektasinya drama Korea Pak. Saya nggak pernah nonton drama Korea Pak. Saya sibuk ngapalin Quran Pak. Saya nggak tahu tuh Homton Caca-Caca 16 episode. Ada Hong Banjang pemerannya namanya Kim Sen Ho. Ada si Hyejin itu namanya Si Min Ha. 16 episode bagus itu filmnya. Yang Ahwat nontonnya film Korea, yang Ihwan nontonnya film porno. Ketika jalin hubungan pacaran, apa yang terjadi? Yang Ahwat pengennya diromantisin, yang laki pengennya ngejar seksual. Maka yang selalu mendobrak pertahanan wanita dalam mempertahankan tubuhnya, itu biasanya wanita tuh nggak mau diapa-apain. Pegang tangannya, baru kemudian sekwilda, sekitar wilayah dada disentuh, baru kemudian dicium, baru kemudian tap. Ketika sudah semuanya kena, Ahwat tolong dengerin yang di bawah sayang, aku tuh sayang sama kamu ya, dengerin baik-baik. Kalau udah dapet ditinggal Pak, ditinggal. Maka ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Kebayang gak? Itu sahabat ngedenger itu udah pengen bacok aja, bacok ya kan? Emosi sahabat, ini berani-beraninya datang ke Rasul bilang, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Anak muda, karena anak muda ekspresi nafsunya begitu, meledak-ledak brother. Kata Rasulullah Muhammad SAW, yang jomblo saum, banyak saum. Kalau pasang Instagram, TikTok, gak usah di follow Ahwat yang seksi-seksi, penyakit. Kenapa harus dilihat? Datang pemuda ke Rasul, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Rasul langsung gini bilang, bayangkan kalau seandainya kau memiliki ibu dan ibumu dizinahi, apakah kau mau? Tidak ya Rasul. Bayangkan
kalau kau memiliki kakak perempuan dan dizinai, apakah kau mau? Tidak ya Rasul. Bayangkan, seandainya kau memiliki adik perempuan dan dia dizinai, apakah kau mau? Tidak ya Rasul. Seperti itulah perasaan para kakak, para orang tua yang membayangkan kemudian ketika anaknya dizinai. Mereka tidak pernah rela anaknya dizinai. Lalu kemudian pemuda ini menangis. Kata Rasul, keluarlah satu, kulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman, satu, jaga pandangan. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, bagaimana engkau bisa berbicara iman kalau kamu tidak bisa menjaga pandangan? Lalu kata anak muda Bali, Ustaz, di Bali ini susah jaga pandangan Ustaz. Saya saksinya Pak Wawan. Kemarin istri saya ngajak ke beach walk. Alhamdulillah saya Pak di situ stres Pak. Keluar saya lupa lagi Pak itu. Quran surat Al-Ikhlas lupa lagi itu Pak. Aduh apa ini? Benar Pak, stres, lihat kiri kanan. Untung saya sama istri. Bisa dilampiaskan kepada istri. Yang saya bayangin jomblo yang ada di Bali dilampiaskannya kemana? Tante Lux, Tante Gift, Tante Lifebuoy mungkin. Astagfirullahaladzim. Jangan. Maka Pak, jujur saya Pak akan bicara Pak. Kalau anak muda Bapak daripada terjebak kepada perzinahan, nyari nikah muda aja Pak. Nikahin aja Pak. Daripada berzinah nantinya Pak. Daripada berzinah. Saya punya guru di Bandung, Ustaz Ahong. Ustaz Ahong punya seorang anak usianya 14 tahun. Nikah dengan seorang wanita usia 20 tahun. Santrinya. Dinikahkan, usianya 14 tahun. Gitu. Halo, Assalamualaikum. Ini apa kabar yang usianya 30 tahun masih jomblo ini? Ini usia 14 tahun disuruh nikah sama bapaknya. Bahkan bapaknya bilangin, kamu nikah nak, kamu nikah. Nanti bapak yang ajarkan kamu bisnis. Bapak yang kemudian akan menjamin rumah tangga kamu, ekonomi rumah tangga kamu akan dijamin juga oleh papa. Biar kamu kemudian nikah dulu. Sekarang udah punya anak, usianya anaknya 2 tahun. Bayangin, usia 14 tahun punya anak 2 tahun. Subhanallah. Sekarang Pak, lagi di Yaman dengan keluarganya. Belajar di Tarib. Masya Allah. Ketika anak, orang tuanya ngerti bahwa anak ini harus diselamatkan. Generasi muda hari ini Pak, gimana caranya menyelamatkan generasi muda hari ini? Kembalikan kata Rasulullah SAW kepada Quran dan Sunnah. Salah satunya yang pertama, didik anak muda kita dengan cara memiliki salimul akidah, kuat tauhidnya. Baru yang kedua, sahihul ibadah, benar ibadahnya, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Maka anak muda, mohon maaf, wajib berkomunitas. Wajib berkomunitas. Ikutin remas apa? Apa di sini Pak? Namanya di sini remaja Prisma Batur. Ikutin Prisma Batur. Ada pemuda hijrah Bali yang dulunya punya permasalahan, masa lalunya berat-berat. Dulu pernah mabuk misalkan, dulu pernah nyakitin orang, dulu pernah dipenjara atau mungkin pernah tatoan. Pengen tobat dengan kelompok yang sama-sama dulu pernah punya masa lalu itu buat benar-benar lebih dekat, baik dekat sama Allah. Ayo deketin pemuda hijrah Bali. Ada pemuda hijrah Bali, silakan belajar di sana. Ada guru-guru kita di sini, ayo ikuti dulu. Syarat kemudian kita bisa istiqomah 3 poinnya. Ada guru, wajib ini, ada guru, ada buku. Buku penting untuk kita baca. Ada seorang ulama dulu yang baca buku 100 kitab 1 hari sampai matanya bernanah. Ada buku namanya Ulama Gila Baca. Bukunya kecil Pak, cuman harga 17.500, nggak dihargain kalau di Bandung. Tapi isinya cerita tentang ulama-ulama yang gila baca. Masya Allah. Jadi khas ciri umat Islam itu suka baca. Suka baca. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kata ulama, ayat ini menandakan bahwa umat Islam itu khasnya membaca. Menulis itu membaca 2 kali. Maka umat Islam itu kaya akan tulisan. Jurnalistik pertama di Islam Pak, Abu Hurairah. Luar biasa. Sampai sekarang masih kedata. Ada berapa orang yang ikut perang Badar? Ada berapa orang yang meninggal ketika perang Badar? Datanya 1400 tahun yang lalu sampai sekarang masih terdokumentasikan dengan hebat. Masih lengkap Pak datanya. Siapa yang meninggal, siapa yang membunuhnya, itu ada Pak. Cuman zaman ini nggak ada Pak. 6 orang yang terbunuh di jalan tol pun masih nggak tahu siapa yang bunuhnya.
Tapi zaman dulu 1400 tahun yang lalu sampai sekarang itu datanya detail. Perang Uhud, siapa yang meninggal, bagaimana meninggalnya, ada datanya. Silakan Bapak lihat di Sirah Nabawiyah. Ada Munawar Khalil 3 jilid. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Hitam, kuning, hitam, biru, sama coklat. Ada lagi buku Mubarak Al-Furi, Sirah Nabawiyah terbaik juga di dunia. Silakan baca. Baca untuk kemudian mengetahui, oh ternyata luar biasa. Kita sekarang cuma baca, oh Perang Badar yang ikut 312, ada yang bilang 313, ada yang bilang 314, yang ikutnya ini dibunuh sama ini, Abu Jahal dibunuh sama ini. Kita taunya gitu, tapi kalau mau didalami lagi, siapa yang mencatat ini semua? Wah, ini jurnalistik pertama Abu Hurairah, anak muda yang senang nulis. Ciri umat Islam membaca, menulis dan membaca. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka anak muda silakan menulis, tulislah caption di Instagram, kasih pendidikan kepada sahabat-sahabat kita. Sosial media ini harus dipakai alat untuk menyampaikan dakwah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Jalan kepada Allah ini banyak jalannya, macam-macam. Ada yang hijrah dari Instagram, ada yang hijrah dari TikTok, ada yang hijrah dari WhatsApp story seseorang. Makanya lagi kayak gini kajian, bikin Insta story yang punya Instagram. Guys, kajian guys, di masjid guys, di masjid Baitul Maqmur penuh guys, alhamdulillah. Supaya keinspirasi orang. Bismillah guys, seru guys, anak muda semua. Alhamdulillah guys. Ada yang komen, ria, udah diamin aja. Jangan dibales. Kecuali antum nanti pas sholat isya langsung Bismillah rokaat 2 guys. Nah, ini udah masalah ini. Lagi kajiannya nggak apa-apa. Yo Bismillah, pakai sosial media kita. Buat apa? Buat memotivasi dakwah orang, Pak. Kalau TikTok dilihat yang buruknya, wah TikTok banyak maksiatnya Ustaz, banyak yang joget-jogetan Ustaz. Astagfirullahaladzim, saya nggak mau download TikTok. Saya bilang download TikTok supaya kemudian mengisi konten yang baik, lawan konten yang buruknya. Kalau nggak dilawan, sosial media kita diisinya sama yang ngajak keburukan, Pak. LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender. Ada influencernya, Pak, kemarin, Pak. Yang penyuka sama jenis dari laki-laki, Pak. Kebayang, Pak, sekarang, Pak. Laki-laki seneng sama laki-laki lagi. Ahwat, dengerin. Kau mungkin melihat kami nggak tampan, nggak putih, nggak berbadan besar. Tapi kami masih menyukaimu, sayang. Tapi ada di luaran sana mungkin menjadi idola dan harapanmu. Ganteng, kaya, putih, bersih. Tapi dia sukanya sama laki-laki lagi. Mending milih yang di sini, ahwat. Nih lihat, meskipun hitam, kucel, ya nggak apa-apalah ahwat. Yang penting rajin ibadah. Yang paling terpenting sekarang agamanya. Salimul akidah, benar akidahnya. Sohihul ibadah, betul ibadah, betul ibadahnya. Maka pengen betul, ya tadi ada guru, ada buku. Baca buku. Menurut World Rank Literature, peringkat literasi dunia, Pak. Dari 62 negara di dunia, literasi, minat baca setiap negara. Dari 62 negara, Indonesia ada di peringkat kedua. Dari bawah. 60. Indonesia ada di peringkat 61, Pak. Dari 1000 orang, cuma 1 orang yang baca. Anak muda di Indonesia, dari 289 juta penduduk di Indonesia, anak muda ada persentase sekitar, yang potensial sekitar 79%-nya. Yang usianya produktif. Tapi sekarang, hobinya bukan minat baca. Apalagi yang muslim, ini harus tekanan buat saya. Dari buat yang kita yang muslim nih. Harus minat baca. Saya kira pasti di masjid BM ini pasti ada perpustakaan ya Pak ya. Baca buku kemana-mana, bawa buku brother. Buku baca. Banyak karya-karya yang luar biasa. Baca buku. Supaya musakal fikir, intelek dalam berpikir kita diajak ngobrol aja ngerti gitu. Diajak ngobrol, ikatan cinta yang udah berapa kali episode juga ngerti kita Pak. Kafe yang dibakar, Andin masuk ke rumah sakit. Kemudian ada pemeran baru si Irfan, tadinya baik, ternyata sekarang jadi pemeran yang jahat itu Pak. Yang nggak penting juga Pak. Taunya sekilas-sekilas aja, yang penting tahu kalau diajak ngobrol Pak. Timnas Indonesia kemarin lawan Singapura 1-1.
Umpan cantik yang dimasukkan kemudian oleh Asnawi. Kok sebelumnya Indonesia menang 4-1 lawan Malaysia. Upin Ipin kalah oleh Unyil. Liverpool, Real Madrid, Barcelona. Jangan ngomongin Barcelona lah ya, kasihan ya. Gak enak. MU, udah jangan juga lah MU. Pokoknya Liverpool juara insya Allah. You never walk alone. YNWA Pak, tagline-nya Liverpool. YNWA itu bukan hanya you never walk alone, you are nothing without Allah. Makanya saya senang sama Liverpool Pak. MU, Red Devil, iblis itu Pak, astagfirullahalazim, musuh, jelas. Astagfirullah, maaf ya. Nah, ada guru, ada buku, ayo baca. Yang ketiga, ada kamu. So sweet banget. Ada guru, ada buku, ada kamu. Kamu di sini bukan hanya pasangan, tapi kamu di sini sahabat. Pemuda hijrah, satu komunitas pemuda hijrah Bali, satu komunitas yang senantiasa saling mengingatkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, supaya nggak jatuh lagi dalam kemaksiatan. Kalau kita nggak bergabung dengan yang sama-sama sudah menjadi baik, hati-hati kita akan terjerembab kepada jurang kemaksiatan lagi. Maka harus kenal kiri kanan depan belakang untuk saling ingetin. Suatu saat, Masya Allah, bangkit umat dari masjid. Kalau nggak bangkit umat dari masjid, anak muda udah nggak lagi meninggalkan masjid. Mau dari mana bangsa ini bisa bangkit? Bung Tomo pada saat itu mengatakan, kata Bung Tomo, saya nggak ngerti lagi dengan bagaimana caranya menyemangati anak muda Surabaya pada saat itu. Selain kalimat takbir, Allahu Akbar, kata Bung Tomo. Sudah disampaikan, umat Islam itu luar biasa dulu itu. Anak muda Islam zaman dulu. Bahkan kita tahu seorang sekelas luar biasa yang meninggalnya tersenyum, Profesor Dr. Buya Hamka, Allahu yarham. Beliau kemudian menjadi sastrawan, negarawan, agamawan dalam satu waktu. Yang Pramudia Anantatur pada saat itu seorang komunis pun mengatakan, saya akan menyekolahkan anak saya di sekolahnya Buya Hamka. Muhammadiyah pada saat itu. Pramudia Anantatur pun kagum kemudian dengan Buya Hamka. Sosok yang luar biasa. Hari ini anak muda, di mana hari ini anak muda? Saya nggak mau bicara di mananya Pak. Terjerembab kemudian dalam jurang kemaksiatan. Ada yang gila dengan gamersnya, ada yang gila dengan pacarannya, ada yang terjerembab kemudian dalam jurang kemaksiatan perzinahannya, ada yang kemudian terluntang-lantung kehidupan yang nggak jelas mau kemana, tujuan hidup saya kayak gimana nggak jelas. Ada yang putus asa karena keluarganya ekonominya bermasalah sehingga kemudian dia bilang, saya nggak bisa maju karena keluarga saya begini, karena ayah saya bangkrut, karena ibu saya galak, nggak bisa maju. Kemudian mental block itu, hancurin mental blocknya. Gimana kemudian berikutnya Kang? Bismillah. Dengan kalimat Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allah yang akan menguatkan kita, brother. Yang mengeluarkan kita dari kemudian keburukan kepada kebaikan. Allahul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah yang akan membantu kita. Bismillah, berusaha untuk lebih dekat sama Allah. Gak jadi rugi, gak jadi sengsara. Wallahi, teman-teman meninggalkan komunitas yang buruk menuju komunitas yang baik, pasti banyak ujiannya, banyak yang nyinyirinnya. Tapi ini proses untuk kemudian memurnikan ketauhidan kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasah. Ini kehebatannya. Terakhir saya ingin sampaikan, kamu dalam artian di sini adalah pasangan dan juga sahabat atau kiri kanan kita, yang saling mengingatkan, saling menguatkan. Tolong brother, terima kekurangan sahabat kita. Mustahil antum keluar dari komunitas ini pindah ke komunitas ini. Ngapain jadi ngejelek-jelekin, saling menjelek-jelekan sesama muslim? Dah. Anak muda butuh kemudian sikap sifat yang tegas, bukan keras, tegas lah. Prinsip kita, saya harus berteman dengan seseorang yang baik agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bismillah. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak muda yang ada di sini istiqomah ke masjidnya. Halo, assalamualaikum. Subuh itu yang azan jangan aki-aki, kakek-kakek, jangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bubar itu. Yang azannya anak muda. Wah, mantan band punk rock hijrah Pak di Bandung. Begitu azan subuh luar biasa mencekam Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kaget itu Pak, masyarakat ini siapa yang azan? Jadi ke masjid itu bukan pengen sholat Pak, penasaran sama siapa yang azan. Luar biasa. Baru pertama kali hijrah, imamnya pakai ayat sajdah. Tiba-tiba langsung sujud pas dibaca. Ini anak pangrok ini kan nggak pernah tahu ada ayat sajdah itu Pak. Dia bilang, astagfirullahaladzim, ini masjid sesat ini. Saya diajarin sholat itu ada rukunya dulu. Temannya dari bawah bilang, sujud. Batal semuanya Pak. Belajar namanya juga. Anak muda di sini. Bismillah, isi koma ke masjidnya. Jangan dulu didistrak sama gamers. Boleh nggak sih Ustaz main games? Oke lah. Min husni islami mari tarkuhu malayani. Di antara kebaikan seorang muslim, dia ninggalin hal yang nggak bermanfaat, step by step, sedikit demi sedikit. Silakan. Yang main point blank, Mobile Legend, PUBG, FF, game burik itu ya. Sorry ya. Kalau aku kan mainnya Call of Duty gitu, yang bergiga-giga gitu. Ya, antum main domino, judi, nauzubillah. Ngapain ngambil punya banyak duit dari gitu kan? Anak muda fokus dulu. Kalau mau nge-games, oke, kasih waktu. Disiplin, diri kita harus disiplin. Kapan? Allah Subhanahu wa taala udah ngajak kita disiplin. 1 kali 24 jam Allah booking 5 waktu kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Ketika azan ada kesempatan bisa ke masjid, gas ke masjid, brother. Motor kita akan menjadi sebaik-baiknya saksi bahwa motor kita dipakai untuk segala sesuatu yang mampu mendekatkan kita kepada Allah. Siapa orang yang mulia? Siapa yang orang yang paling baik? Yaitu orang yang dikasih fasilitas sama Allah dan dia pergunakan fasilitas untuk senantiasa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih hidup, Allah kasih mata, Allah kasih kaki, Allah kasih pendengaran, Allah kasih motor, Allah kasih mobil, Allah kasih harta, dan dia pergunakan semua itu untuk senantiasa dia lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menambah sesuatu, barang, harta, tapi tidak membuat kita dekat sama Allah. Jangan. Kalau handphone kita nggak bisa buat kita lebih dekat sama Allah, jual aja. Anak milenial akan kena hisab milenial, sahabat nggak akan dapat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu nggak akan dihisab tentang kuota, nggak akan. Tapi kita yang milenial, yang hidup di era sekarang Pak, kita akan dihisab nanti ada pertanyaan tentang kuota. Pak Aziz, dipakai apa 30 giga? Nonton YouTube? Nonton apa? Atta Halilintar. Yang manfaat lah, Hadi Hidayat gitu yang ditontonnya, yang bikin kita cerdas gitu. Dihisab. Maka anak muda ini yang motornya dipakai ke masjid, berkah insya Allah. Meskipun motornya Supra, susah hidup, yang kalau di starter, kalau digas Pak itu spionnya juga ikut gerak gitu. Yang kalau kena polisi tidur itu Pak, itu helmnya nutup otomatis Pak. Canggih itu helmnya Pak. Yang kalau ada temannya manggil, bro, woi, pas balik, set, ngebalik semuanya, sat, waduh, gelap. Meskipun begitu, tapi motornya sampai buat ke masjid, mantap. Daripada punya Harley nggak pernah ke masjid, ngapain? Akhirnya yang punya Harley di Baitul Ma'mur mikir, ya juga ya. Besok dia subuhan pakai Harley. Panasinnya aja udah bangunin 1 RT. Berangkat ke masjid, kata jamaah, sombong amat, serba salah. Ya ada peruntukannya lah Pak. Saya senang motor Pak. Saya ke Bali ini naik motor dari Bandung, gas terus, sendiri Pak. Apa hikmahnya? Ternyata sendiri itu nggak nyaman Pak. Meskipun bebas, dan kita nggak pernah bisa sendirian. Hijrah, taubat, istiqomah karena bersama. Akhwat, ikhwan yang datang ke sini sendiri, kiri kanannya tolong minta nomornya. Brother boleh kenalan, minta nomornya. Kalau ada pengajian lagi ajak saya ya. Yang belum gabung komunitas gabung. Mau ikut di sini MG Pak. Apa? Tadi namanya? Prisma Batur. Ikutan Prisma Batur. Ada yang mau gabung pemuda hijrah,
Ada yang mau gabung Semeton Bali. Ada yang mau gabung apa lagi? Banyak. IPPM. Banyak. Gabung aja. Istiqomah nih, bismillah, saya gabung. Ada guru, ada buku, agak kamu terakhir. Karena sudah masuk waktu Isya. Yang pertama, salimul akidah, tauhidnya mantap. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ikuti komunitasnya, barengi dengan guru untuk belajar memperkuat tauhid insyaallah. Lalu kemudian sahihul ibadah, lalu kita akan belajar cara sholat yang baik dan benar, cara hidup yang baik dan benar. Ikuti pola Nabi dari bangun tidurnya sampai tidurnya lagi. Lalu kemudian matinul khuluq, dan milikilah akhlak yang indah. Mohon maaf. Seorang yang Nasrani, seorang yang non-muslim itu tidak pernah baca Quran ataupun hadis ataupun sirah nabawiyah. Mereka melihat Islam dari kita. Maka PR-nya Islam di Bali itu teman-teman, saya ulangi, PR-nya, public relationnya atau humasnya Islam di Bali itu teman-teman. Orang, mohon maaf, tetangga kita yang Hindu, tetangga kita yang Nasrani akan melihat Islam itu dari kita. Maka milikilah matinul khuluq, akhlak yang indah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, solihal akhlak. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Puncak kemuliaan akhlak, adab yang mulia. Adab. Maka jadinya nanti kalau kesempurnaan akhlak ini akan menjadi peradaban. Maka kalau ada istilah mari kita membangun peradaban, itu sama dengan mengatakan mari kita membangun nilai-nilai yang sunnah. Itu. Karena peradaban itu nyunah. Gak ada akhlak makan, kan gak ada Pak. Yang ada itu adab makan. Gak ada akhlak ke toilet, yang ada adab ke toilet. Adab. Ketika semua akhlaknya sudah baik, maka muncullah jadinya akhirnya peradaban. Nah, kita diajak untuk memiliki akhlak yang baik. Hati-hati lisan menyakiti seseorang, langkah kaki dipakai kepada sesuatu yang buruk. Janganlah. Jangan sampai ada obrolan dia muslim tapi begitu. Sekarang Islam lagi banyak di pojokan, Pak. Apalagi mohon maaf, nauzubillah, dengan kasus ustaz yang cabul lah, inilah, itulah, itu jadi seolah-olah memperburuk citra Islam. Padahal Islam nggak boleh kayak gitu. Dijaga kita semua. Jadi kita akan menjadi PR. Yang keempat, qawiyul jismi, yaitu sehat secara jasmani. Nah, ini jaga kesehatan buat semuanya. Buktikan bahwa habatus sauda, madu itu betul-betul menjadi obat penyembuh segala penyakit. Yakin aja. Kalau kita bisa yakin obat dari dokter, kita juga bisa yakin dengan obat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Di sini ada yang jualan herbal, ya silakan beli. Yang kelima, musakal fikir, intelek dalam berpikir. Buka wawasan untuk kita bisa melihat bahwa peradaban ini beda dengan kemajuan zaman ini berbeda dengan zaman-zaman kita. Maka didiklah anak kita sesuai dengan zamannya. Boleh anak megang handphone, tapi arahkan handphonenya dipakai apa. Kalau dia mau buka YouTube apa yang harus dia buka. Kalau dia mau main games apa yang harus dia mainkan, dan hikmah apa dari games itu yang bisa dia dapatkan supaya dia bisa ingat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira semakin banyak games yang bisa mengedukasi, tontonan yang edukasi yang membuat anak kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus cerdas. Dan spesial dari 5 poin ini, di luar itu musakal fikir itu juga buat anak muda tambah skill. Karena tahun 2022 sampai 2024 ke depan ini yang diutamakan skill. Ayo anak muda belajar otodidak. Mulai belajar otodidak editing video lah, editing desain lah, supaya nanti ada anak muda yang ahli IT, silakan belajar lah. Itu otodidak juga bisa. Atau bahkan nanti masjid akan memfasilitasi untuk ada beberapa komputer yang diperuntukkan anak muda untuk di-upgrade skillnya di sini misalkan. Kan kita ada wifi di sini masjid Pak ya? Ya, anak muda yang mau sekolah online bisa di masjid gitu, difasilitasi. Bahkan kalau bisa ada guru private-nya disediakan dari masjid, sehingga anak muda nggak jauh dari masjid. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Untuk kemudian insya Allah suatu saat kita bisa berjumpa lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya bahagia sekali melihat anak muda ada di masjid. Mudah-mudahan bisa terus menginspirasi anak muda
dan kita bisa sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi insya Allah. Terima kasih kepada takmir masjid, para sepuh-sepuh yang ada di masjid, para asatis yang ada di masjid yang sudah memberikan kesempatan pada malam hari ini. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Semoga semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf seandainya ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang kurang berkenan di hati para jamaah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.